terdekat di Aceh Plus. Bani Israel dikenal sebagai umat yang unggul di muka bumi. Mereka menguasai berbagai ilmu di dunia. Siapa sangka pada suatu masa orang Yahudi merupakan salah satu bangsa dari keturunan Bani Israel bekerja untuk Kesultanan Aceh. Ya, menurut catatan sejarah, sejumlah nama Yahudi pernah bekerja di Aceh, bahkan bermukim di Tanah Rencong. Orang Aceh kebanyakan mengenal cerita kematian Jenderal Kohler, situs makam Kerkop dan kampung Blawur sebagai bukti adanya jejak kaum Yahudi di Aceh. Tetapi belum banyak yang tahu bahwa ada riwayat lain yang lebih menarik soal Yahudi di Aceh. Adalah kisah seorang Yahudi yang bekerja untuk kerajaan Aceh Darussalam. Mereka adalah Abraham Nabarro dan Israel Abraham Gehetin. Nabarro berkunjung ke Aceh melalui Malaka pada tahun 1689 dan sempat bekerja sebagai penerjemah. Sedangkan Abraham Gehetin datang ke Aceh dan bekerja sebagai ahli bahasa untuk Kesultanan Aceh. Cerita ini diungkapkan Mahmud Aziz dalam diskusi Jejak Yahudi di Aceh pada tanggal 20 Mei 2016 yang digelar oleh Ijayos di Banda Aceh. Temuan Mahmud Aziz dibenarkan oleh Rusdi Sufi, sejarawan Aceh, alumni Universitas Leiden, Belanda, bahwa ada seorang Yahudi yang bekerja untuk Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu pada era Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukalmil. Menurut sejarawan dari Universitas Syah Kuala ini, Yahudi tersebut sempat menerjemah surat dari Ratu Elizabeth I, penguasa Britania Raya. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Namun kerajaan ini baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam berkuasa mulai akhir abad ke-15 hingga abad ke-20. Setidaknya ada 35 sultan dan sultanah yang memimpin pada rentang abad tersebut, dengan puncak kejayaan yang dicapai pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Sementara itu, Sultan Alauddin Riyad Shah berkuasa pada tahun 1596 sampai 1604 Masehi. Pada masa awal kepemimpinannya, Kerajaan Aceh Darussalam sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa. Di era ini, Aceh dan daerah-daerah semenanjung Melayu menghasilkan komoditas ekonomi yang melimpah sehingga banyak digemari oleh bangsa barat seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Komoditas andalan Aceh saat itu adalah rempah-rempah. Sejumlah kerajaan asing ingin melakukan perdagangan dengan Aceh. Namun, ketika hubungan dagang kerajaan Aceh Darussalam dengan Eropa sedang bagus-bagusnya, tingkah pola Portugis dan Belanda merusak hubungan tersebut. Sultan Alauddin Riyad Shah memerintahkan Malahayati menggempur pasukan Portugis dan Belanda yang hendak mencaplok Aceh dari Selat Malaka. Malahayati lantas meminta pada Sultan Aceh agar mengizinkannya untuk mendirikan pasukan wanita Aceh yang diberi nama Armada Inong Baleh. Dari sinilah nama Laksamana Malahayati mulai dikenal dunia. Kehebatan Malahayati sampai di telinga Ratu Elizabeth I di Inggris. Tak seperti Portugis dan Belanda, Inggris memilih cara damai dengan Aceh saat hendak melintasi Selat Malaka.
Ratu Elizabeth I pun mengutus perwira James Lancaster ke Aceh. Sumber sejarah menyebutkan Sir James Lancaster bersama rombongannya pertama kali mendarat di Aceh pada tanggal 5 Juni 1602. Kedatangan mereka disambut dengan mewah yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Dalam suratnya, Ratu Elizabeth I menyebutkan Sultan Aceh dengan istilah "Our Loving Brother", mengemukakan maksudnya untuk mengadakan perjanjian persahabatan dan perdamaian, serta meminta agar para saudagar Inggris dapat dengan bebas memasuki wilayah Aceh. Surat kerajaan Inggris inilah yang kemudian dibantu oleh penerjemah Yahudi. Leonard Chrysostomos Epaphras dalam jurnal Realitas Sejarah dan Dinamika Identitas Yahudi di Nusantara menyebutkan pada abad ke-16 dan 17 sejumlah penerjemah bangsa Yahudi memang melayani kepentingan perusahaan dagang Inggris dan Portugis. Kemampuan orang Yahudi berbahasa diakui oleh Francois Virat, seorang kapten kapal Perancis yang mengatakan penerjemah Yahudi mengetahui banyak bahasa, antara lain bahasa Inggris, India, dan Arab. Laporan dari hasil ekspedisi Sir James Lancaster juga menyebutkan bahwa orang Yahudi menggunakan bahasa Arab dengan sempurna. Catatan ini juga mengungkapkan pada tahun 1762, Kapten Thomas Forrest yang berkebangsaan Inggris bertemu dengan penerjemah Yahudi bernama Abraham di Istana Aceh. Penerjemah ini menceritakan kepadanya mengenai ketegangan antara Sultan Aceh dan kaum bangsawan. Penerjemah Yahudi tersebut masuk ke Aceh melalui rute perdagangan bangsa asing ke Nusantara. Negeri Baros di Sumatera Barat diyakini sebagai negeri pertama yang disinggahi orang Yahudi di Nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh Brakel, seorang saudagar beretnik Yahudi meninggal dunia di Barus pada akhir abad ke-13. Peran Barus sebagai bandar tujuan utama di Asia Tenggara mulai berangsur menyusut dan lalu beralih ke utara Sumatera. Para saudagar Yahudi singgah dan menetap di Aceh pada abad ke-16 dan 17. Adapun hingga kini belum ada literatur yang menjelaskan akhir dari kisah Abraham Nabarro dan Israelit Abraham Geheten di Aceh. Di Banda Aceh ada situs Kerkop, tempat dimakamkan pasukan Marsose. Sejumlah warga Yahudi datang ke Aceh pasca POC, namun tidak ada nama kedua penerjemah itu. Tapi setidaknya catatan sejarah ini cukup menggambarkan betapa hebatnya Aceh di masa lalu, sehingga orang Yahudi bekerja untuk Kesultanan Aceh.